Jadi tidak persoalan ketika saudara takut, saudara datang kepada Tuhan, saudara ngomong, Tuhan, tolonglah aku. Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan memulihkan kita, keadaan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, shalom saudara. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini, sedikit renungan ya, 5 menit gitu ya, supaya saudara mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang kondisi kita yang seringkali menjadi pergumulan dan seringkali kita berpikir bahwa kita ditinggalkan Tuhan ya. Setiap anak-anak Tuhan pasti mengalami satu persoalan dalam hidupnya. Tapi jangan khawatir, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, saya mengajak saudara untuk baca dari kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-20, ayat yang ketiga. Dikatakan, saya bacakan pergi, buat saudara seperti ini. Dibaca, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara, Raja Yosafat mengalami satu persoalan dalam hidupnya, di mana saat itu dia diserang oleh musuh-musuhnya. Dia ini adalah seorang raja, di mana raja itu pasti punya kekuatan. Sekuat-kuatnya seorang raja, dia ada musuh yang jauh lebih kuat, yaitu raja-raja lain yang lebih kuat daripada yang dimiliki kekuatan oleh Yosafat sendiri. Saudara adalah seorang raja. Saudara adalah seseorang yang punya kekuatan. Tapi seringkali ada musuh-musuh yang Tuhan izinkan datang masuk dalam kehidupan kita. Dan musuh itu jauh lebih kuat. Di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Mungkin apakah itu report dari dokter tentang sakit kita? Apakah itu mungkin tagihan-tagihan yang kita tidak mampu bayar karena keputusan-keputusan bisnis yang salah? Atau mungkin sesuatu lain lagi yang di luar kontrol kita, tentang suami, tentang istri, tentang anak-anak kita. Ada musuh-musuh yang jauh lebih kuat seolah-olah di luar kemampuan kita untuk kita menyelesaikannya. Nah, saudara, pada hari ini ada kabar baik buat saudara. Datang kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh seorang Yosafat. Maka dikatakan, maka Tuhan melepaskan, saudara baca itu nanti kitab 2 Tawarik pasal ke-20, pada ayat-ayat selanjutnya bagaimana Tuhan melepaskan Yosafat. Saat itu dikatakan oleh Alkitab, seorang nabi muncul. Jadi tidak persoalan ketika saudara takut, saudara datang kepada Tuhan, saudara ngomong, Tuhan, tolonglah aku. Aku takut menghadapi setiap persoalanku. Tetapi aku percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Lalu seorang nabi menguatkan doa dari Yosafat, mengkonfirmasi. Seorang nabi itu berkata, pada peperangan ini, engkau tidak usah ikut bertempur, engkau tidak usah ikut berperang. Tapi siapkanlah dirimu. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dan kemudian tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi itu. Maka Yosafat menghadapi laskar-laskar itu. Bukan untuk bertempur. Tapi mempersiapkan diri. Dan Tuhan membuat seluruh orang-orang yang bermusuhan dengan Yosafat saat itu. Orang Seir, orang Moab, Bani Amon. Semuanya mereka saling bunuh-membunuh. Dan Yosafat saat itu ada untuk menjara. 3 hari lamanya Yosafat menjara setiap emas, perak, kambing domba. Dan setelah persoalan itu, saudara, yang terjadi adalah Yosafat jadi tambah lebih kaya. Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan memulihkan kita, keadaan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi setiap saudara dan saya. Jangan takut. Kadang seolah-olah kita tenggelam dalam persoalan-persoalan, tapi ketahuilah, penjaga kita, Tuhan semesta alam, telah memberikan Yesus anaknya bagi saudara dan saya untuk menjadi penyedia, menjadi gembala kita. Dia tidak akan pernah sekali-kali, dalam Ibrani pasal ke-13 ayat yang kelima katakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pegang teguh firman-Nya, tetap percaya Dia mencintai saudara. Dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, setiap persoalan kita, sakit penyakit kita, menurut waktu, at appointed time, penyakit kita sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Manifestasinya terjadi. Bisnis kita, at appointed time, pada waktu yang ditetapkan Tuhan, bisnis kita mengalami breakthrough. Suami kita, anak-anak kita
akan kembali setiap kita dan seluruh isi rumah tangga kita dipulihkan dan melayani Tuhan bersama-sama. Tuhan berkati setiap kita. Amin.